Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah, kita ini adalah orang yang beriman, yang percaya, meyakini dan tidak goyah. Mengenai apa? Mengenai yang pertama, yang kita ilahkan itu cuma Allah saja. Yang kedua adalah meyakini dan mempercayai, tidak goyah, di dunia ini ada orang yang namanya Muhammad, mengaku menjadi Nabi dan Rasul, dan itu memang benar, lalu kita mengimaninya. Dua ini prinsip tidak boleh goyah bagi kita itu sampai kapanpun. Tapi berkali-kali yang dibahas, yang diterangkan itu tentang syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah ini. Kali ini bahas mengenai Rasulullah. Kalau dipelajari di Sirah Nabawiyah, Nabi itu ya bapaknya ini Abdullah, ibunya Aminah, lahir 12 Rabiul Awal, terus begitu. Wafatnya ya 12 Rabiul Awal, usia 63 dan seterusnya. Tapi kalau di aspek tauhid, akidah, orang tidak boleh goyah, tidak boleh salah pemahamannya tentang Nabi itu. Maka di beberapa keterangan Nabi saking khawatirnya apa? Saya saking khawatirnya jangan-jangan hak-haknya Allah itu dianggap ada pada diri saya. Saya ulangi, jangan-jangan orang itu menganggap, sahabat saya menganggap, umat saya menganggap bahwa hak-haknya Allah ada pada diri Nabi. Hak-hak apa itu? Hak mengetahui yang gaib, hak mengampuni dosa, hak membangkitkan orang yang wafat, hak untuk hidup selamanya, itu miliknya Allah, tidak ada pada Nabi. Ini yang kita nggak boleh salah itu di situ. Hak-hak itu semuanya Allah. Maka jenengan dan saya itu melafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melafalkannya jadi satu, tapi maknanya tidak sama dengan. Nah, saya pakai bahasa begitu. Melafalkannya jadi satu, tapi hakikatnya antara Allah dengan Nabi Muhammad itu tidak sama dengan. Artinya gimana? Tidak sama dengan itu, Allah ini tidak sama dengan Nabi. Misalkan begini, apakah Allah itu zat yang tidak bisa diketahui asal usulnya? Jawabannya ya. Nabi Muhammad bisa. Ini model gitu-gitu Pak. Dua, ini ringkes-ringkes saja ya. Apakah Allah itu bisa ditulis riwayat hidupnya?
Tidak bisa. Apakah Nabi Muhammad? Bisa. Wes, tidak banyak-banyak yang saya tanyakan. Berikutnya yang penting, apakah Allah itu dibatasi keberadaannya dengan ruang dan waktu? Tidak. Apakah Nabi Muhammad dibatasi? Ya. Dengan begitu sudah selesai pengajiannya. Ya. Tapi perlu ditambahi. Makanya di beberapa hadis, saking khawatirnya hak-haknya Allah itu dianggap pada diri Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan begini, Mas, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian itu memuji-muji aku sebagaimana orang Nasrani memuji-muji Al-Masih. Ya, coba itu kebablasan itu. Innama ana abdun, saya ini cuma hamba Allah. Kalau memanggil saya Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah. Jadi gelarnya Nabi itu sebagai hamba Allah, sebagai Rasul. Yang sama dengan kita yang mana? Oh jelas hamba Allah, yang ini nggak bisa. Itu sudah kewenangannya Allah. Inilah kekhawatirannya Nabi itu, jangan sampai umat saya itu keliru memahami tentang saya. Di hadis di awal kitab Tauhid itu ada diterangkan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak syirik. Jadi ini muni syahadat kok nggak cukup, Pak. Mohon maaf tak kasih contoh. Jangan ini muninya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi sambil ngesai jimat. Ininya la ilaha illallah sambil pakai sabuk, bukan pakai sabuknya maksudnya. Lalu sabuk ini diyakini bisa mendatangkan rezeki, menolak bala. Karena saya pernah ditanya orang itu, jamaah di Tebel sana Sidoarjo itu, ya masih relatif muda, tanya sama saya, Ustadz, saya ini diberi sabuk sama istri saya, dipakai boleh Ustadz? Saya jawab boleh, ben nggak melorot, saya bilang gitu ya. Bener Pak? Loh enggak Ustaz, katanya istri saya gini, Mas, ini loh sabuk sampean pakai itu diisi itu supaya sampean jauh dari musibah dan bencana. Saya tanya jenengan yang sudah ngaji berpuluh-puluh kali, keyakinan seperti itu boleh apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Cuma saya mau tanya satu lagi, enggak enak, sampean pengalaman enggak gitu? Ya. Ini Pak, ini syahadat la ilaha illallah, tapi begitu. Makanya hadisnya Nabi tadi memberi warning kepada kita, larangan, peringatan. Man syahida alla ilaha illallah dahu la syarikalah. Nah berikutnya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Barang siapa juga yang bersyahadat tentang Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah dan Rasulullah. Ini tidak terbatas dari itu, hamba Allah Rasulullah, hamba Allah Rasulullah. Nah itu loh. Belum lagi di Quran. Di Quran ada banyak, saya ambilkan beberapa saja. Satu, ya, di dalam surat yang jenengan baca biasanya setiap hari Jumat, surat apa itu? Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum. Nah ini yang saya titik tekankan itu mithlukum. Muhammad, coba terangkan sama orang-orang itu, ya, aku ini manusia biasa seperti anda. Qul innama ana basyarum mithlukum. Saya itu loh manusia biasa kayak sampean itu. Itu oleh ahli tafsir Pak, maksudnya mithlukum itu tahqiqul basyariyah, menguatkan hakikatnya Nabi Muhammad itu manusia seperti kita semuanya. Berarti kebutuhan tidur, kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan berumah tangga sama apa tidak? Sama.
Saya ngiringnya dari situ. Nanti di sini ada judul yang roto aneh tapi bener, ya, artinya roto tidak populer. Ya. Jadi surat Al-Kahfi tadi, qul innama ana basyarum mithlukum, bedanya apa? Aku ini manusia biasa kayak Anda semuanya. Bedanya yuha ilayya, hanya saja aku menerima wahyu. Lah kalau yang kedua di Quran maksudnya. Lah kalau Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita, berarti ada masa hak hidupnya dicabut nggak sama Allah? Apa maksudnya Pak? Hak hidup dicabut itu? Jenengan ini masih diberi hak hidup nggak sama Allah? Kalau hak hidupnya dicabut, bisa bergerak-gerak, pakai cara Jawa bisa ubah? Nggak bisa. Di mana-mana namanya wong mati, orang ubah. Ini ubah, medeni. Ini urip kok duwe tapi boleh ya. Jadi Nabi sendiri itu menyebutkan, maka ketika Rasulullah wafat ini sahabat ini geger Pak. Ada yang tidak percaya kalau nabinya itu meninggal. Dalam Sirah Nabawiyah, Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah, kitab tentang riwayat hidupnya Nabi, itu ada sahabat-sahabat yang meyakini enggak, ini cuma selama 40 hari meninggalkan kita, seperti Nabi Musa zaman dulu meninggalkan umatnya. Terutama Umar bin Khattab itu tidak percaya. Tapi tiba-tiba ada sahabat Abu Bakar masuk di rumahnya Nabi, melihat di kamarnya Nabi, ternyata betul-betul Nabi sudah apa? Wafat. Ada keterangan ketika Nabi wafat itu kemudian dicium keningnya sama Abu Bakar. Tidak diajak bicara, wong sudah wafat. Cuma Abu Bakar bilang gini, ya Rasulullah, ma adyaba khayyan wa ma adyaba mayyitan. Nabi, engkau ini hidup ya mulia, wafat juga mulia. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita masuk dalam dawuhnya Abu Bakar As-Siddiq ini Pak ya. Hidup mulia, wafat juga apa? Mulia. Jangan dipelesetno seperti ucapannya Pak Guru. Anak itu akhlaknya mulian Pak. Apa maksudnya? Durung wayahe mulih wis mulih, mulian. Mulia itu bukan mulia tapi akhlaknya mulian. Durung wayahe mulih wis mulih. Nah kemudian Abu Bakar pidato Pak. Ini saya masih menjelaskan tentang Nabi. Nanti di sini yang intinya itu ya. Apa pidatonya Abu Bakar di depan para sahabat? Ayyuhan nas, qad araftum wa qad alimtum bi anna Muhammad qad mata. Hai sekalian banyak orang, Anda tahu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Terus Abu Bakar membaca surat Ali Imran ayat 144. Ayat itu ditulis sekarang itu loh, 2024, ya mulai zaman dulu sampai sekarang. Ditulis di mana? Di dinding makamnya Nabi. Surat apa tadi Pak? Ali Imran 144. Semoga saya tidak salah menyebut ya. Coba jangan ikut merespon ya. Ya betul, Ali Imran 144. Ini Pak penting, orang supaya tidak keliru tentang Nabi Muhammad itu. Monggo ada terjemahnya Pak, monggo. Kalau enggak saya sendiri yang baca. Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qabli rusul. Itu maknanya Nabi Muhammad ini sebagai utusan, sebagai Rasul itu tidak unik keberadaannya.
tidak unik keberadaannya, maksudnya tidak satu-satunya Rasul. Berarti sebelum Nabi Muhammad banyak Rasul nggak? Oh iya, qad khalat min qabli rusul. Lanjut Pak. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa? Bentar. Berarti ayat ini diterima oleh Nabi, diterangkan kepada para sahabat yang menyebutkan kemungkinan mati saya nanti, kata Nabi, 1 mati biasa, 2 dibunuh. Ngerti maksudnya? Ayatnya kan ngomong gitu. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah andai kata Muhammad itu wafat atau dibunuh meninggalnya? Berarti kemungkinan ini orangnya masih hidup, masih kemana-mana, tapi ayatnya sudah diterima, disampaikan kepada para sahabat. Kalau pakai bahasa kita sama dengan begini, para sahabat, kamu baca nggak Ali Imran 144? Itu mati saya, kata Allah, kalau nggak mati biasa dibunuh. Nah itu kalau jenengan dinas gitu, itu kira-kira gimana itu? Setiap ada orang yang curiga terus paling ya. Tapi Nabi biasa saja Pak. Apapun kalau tidak ditakdirkan Allah tidak terjadi, ya tidak terjadi. Nah, lanjut Pak. Kamu berbalik ke belakang atau murtad. Ya, artinya kalau kamu andai kata nabinya itu meninggal atau dibunuh, kamu akan jadi orang kafir, murtad. Terus barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. ya, wis. Jadi ayat ini dibaca oleh Abu Bakar tadi setelah pidato tadi Pak. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Terus baca ayat itu tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Spontan Pak, ketika ayat itu dibaca, sahabat ini berdiri semuanya. Berdiri. Ada yang dari jauh langsung mendekati Abu Bakar. Abu Bakar dirangkul. Ya Abu, sambil nangis. Ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin. Ka'anni lam aqra' hadhil ayah. Ka'anni lam aqra' hadhil ayah. Abu Bakar, saya kok seolah-olah belum pernah baca ayat ini. Ayat yang menerangkan pada satu saat nabinya akan meninggal. Nah, sekarang yang dibahas di tauhidnya. Inilah pikiran agama, pikiran tauhid berkaitan dengan sosok siapa Nabi Muhammad. Maka dalam kitab Syarhu Usuli Thalatha, kitab yang lain lagi, itu diterangkan orang Islam itu Pak ya, jenengan, saya dan sahabat-sahabat kita semuanya wajib mengetahui dan mengamalkan 4 hal. Ini fardu kifayah, fardu ain, bukan fardu kifayah. Berarti kewajiban sendiri-sendiri. Bahasanya begini, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Ketahuilah saudaraku, umat Islam wajib bagi kalian itu untuk memahami dan mengerti, mengamalkan 4 hal. 1, berilmu. Coba saya tanya adik-adik yang masih muda, kalau ada orang Islam nggak bisa nyupir mobil, berdosa nggak? Berdosa. Tapi kalau ada orang Islam nggak ngerti caranya wudhu, berdosa nggak Pak? Berdosa. Kalau rada naik. Kalau ada orang yang tidak ngerti agamanya, maka kata pesan tadi al ilmu, pakai ilmu dulu Mas, orang hidup itu tentang apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Wajib mengerti tentang Allah. Mengerti Allah itu, oh yang menciptakan ini, yang mengatur ini, orang macam-macam lah itu ya. Yang kedua ma'rifatu nabiyhi. Nah sekarang ini mengerti tentang nabinya seperti yang ditulis tadi, dibaca tadi.
Yang ketiga ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang agama Islam. Ini wajib. Ya. Orang Islam kalau jenengan tidak bisa buat kopi nggak masalah, keliru kabeh nggak masalah. Masa buat kopi itu airnya dipanasi dulu, kemudian ditaruh di cangkir, lalu di sendokkan kopi diudek di situ. Apa begitu kira-kira Mas? Oh ini nggak ada yang pernah buat kopi soalnya kan. Sing betul gimana? Kopinya ditaruh di cingkir, gulanya ditaruh di cingkir kalau pakai gula, lalu airnya direbus, mendidih, dituangkan situ enggak? Iya. Tapi kalau gula airnya dulu lalu diambilkan kopinya diudek, yang terjadi apa? Kambang kopinya. Enggak masalah, itu bukan urusan agama. Ini loh yang disebutkan tadi. Orang Islam nggak ngerti siapa Allah, siapa nabinya, siapa agamanya. Tapi mengerti itu pakai dalil. Nah, makanya di sini waktunya pendek, ini diterangkan dimensi berbeda tentang Nabi Muhammad. Itu siapa? Tadi sudah dibaca ayatnya. Nah, ketika Rasulullah masih hidup, nah ini Pak, mudah-mudahan jenengan dan saya bisa memahami ini. Kata Rasulullah, ini judulnya Al-Qiyamul Mamnu'. Al-Qiyamul Mamnu itu kalau pakai bahasa Indonesia berdiri yang dilarang. Loh, berdiri kok pakai dilarang? Oh, dengkul-dengkulku dewe. Loh, enggak begitu Mas. Ini persoalan bukan dengkul. Nabi yang melarang. Gimana larangannya? Man ahabba ayyatamathalan nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Saya potong dulu sebelum saya terjemahkan. Di dunia ini Pak ya, segagah-gagahnya orang, ya, sekaya-kayanya orang, sepinter-pinternya orang, sedigdaya-digdayanya orang, setinggi-tinggi jabatannya orang, bisa berbuat apa saja, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan siapa? Ini loh yang saya bahas ini. Siapa tadi? Nabi Muhammad, betul kan? Satu-satunya orang di dunia yang pernah ada yang besok menghadap Allah untuk minta supaya diberi kesempatan memberi syafaat kepada umatnya. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, apalagi yang bukan Nabi, ya kan? Enggak. Tapi Nabi Muhammad. Ini dawuh. Nah, ini saya terangkan sekarang, ya. Siapa yang senang dihormati dengan cara berdiri, kata Nabi, maka siap-siaplah orang itu masuk neraka. Berarti di dalam Islam menghormati berlebih-lebihan dengan cara berdiri boleh apa tidak? Jangan kaget karena baru dengar kali ini. Sama dengan saya sekian tahun yang lalu baca ini juga kaget loh. Sadis, enggak. Saya beri contoh yang kedua, hadis yang kedua tidak di sini. Ini ada sahabat sedang duduk Pak, duduk. Rasulullah datang. Ada yang tahu kalau Nabi itu datang menuju ke situ. Ngomong gini sahabat itu. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqiyan ala asa faqumna ilaihi. Itu Rasulullah datang ke sini membawa tongkat. Mari kita semuanya berdiri. Nah itu kalau pakai bahasa protokol sekarang bisa begini. Para hadirin, sebentar lagi Rasulullah memasuki ruangan. Para hadirin dimohon berdiri. Sesampainya di situ, apa dawuhnya Nabi? La taqumu kama taqumul ajimu yu'adzimu ba'duhum ba'dun. Jangan berdiri Mas seperti orang asing aja kamu itu, yang menghormati satu dengan lain dengan cara berdiri. Siapa yang dimasukkan orang asing? Yaitu orang Persia dan Romawi yang menghormati raja-rajanya sambil apa? Berdiri. Apakah, nah sekarang saya tanya, apakah seseorang ketika dihormati sambil berdiri ketika dia datang, itu bisa mengangkat harkat dan derajatnya orang ini di mata Allah? Iya apa tidak? Tidak, bukan karena faktor itu. Boleh jadi orang yang kita hormati dengan berdiri itu ahli zina.
Boleh jadi yang kita hormati sambil berdiri itu orang pernah ngambil duitnya umat dan masyarakat, duitnya negara. Campur itu, bukan hanya dirinya tapi istrinya, anaknya ini. Tapi kita menghormati dengan itu. Maka di Islam tidak boleh sama Nabi. Bukan itu kehormatan manusia itu. Jenengan kalau mengikuti ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, para sahabat-sahabatnya Nabi itu mengatakan begini, maka syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah. Enggak ada orang yang kita hormati melebihi Nabi itu. Kami cintai melebihi Nabi. Benar Pak? Halo? Jenengan ini mencintai Nabi dengan mencintai anak, mencintai orang tua, lebih berat cintanya ke siapa? Halo? Sing temenan Pak? Lebih berat cinta ke siapa? Harus pede Pak. Kalau Islam syahadat harus berat mencintai siapa? Allah dan Rasul. Bentar Pak ya, jangan salah Pak. Jangan jenengan, tidak enak. Orang lain, orang zaman sekarang, kalau dia sudah syahadat, mestinya mencintai Allah dan mencintai Rasul. Ada enggak yang mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul? Ada. Saya ulangi, orang sekarang sudah syahadat, mestinya mencintai Allah dan Rasul. Tapi ada nggak orang itu mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul? Ngukurnya gimana Pak Ustaz? Gampang. Ada duit, ada harta, ada emas, ada perak. Duit berapa ini? 920 berapa? Duitnya siapa kok akeh Pak ya? Orang mencintai dunia Mas, contohnya itu gimana? Dia melebihi cinta. Sebenarnya ini nggak boleh menurut Nabi. Ya nggak, kalah ya kalah, mestinya menang ya kalah, menang ya menang, kalah ya kalah. Nggak usah terima duit gini ya. Apa namanya, tetap begitu. Ini kan duitnya bukan milik saya. Tapi karena saking rakusnya, kepingin mencintai dunia, kepingin hidupnya gengsi, mengalahkan hukum dan syariatnya Allah dan Rasulullah. Ada Pak kira-kira Pak? Sudah terbukti apa belum? Itu zaman dulu apa zaman now? Zaman now. Sampean pengalaman apa tidak? Ini Pak, rusaknya itu di situ. Dan itu Nabi yang bilang gitu. Makanya di mana-mana itu saya tidak segan-segan mengatakan rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara itu karena syirik. Mencintai dunia lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasul. Itu bahasa kitabnya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Sampai emosi saya. Itu Pak. Ya, coba orang Islam dari Sabang sampai Merauke yang sudah syahadat, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain-lain. Barangnya nggak boleh, sudah nggak boleh, silakan kembalikan ke kantor, kembalikan ke proyek, kembalikan ke negara. Saya sudah dikasih fasilitas ini. Kalau semuanya pikirannya begitu, aman nggak negara kita Pak? Sekarang sudah aman? Kemarin akan aman tidak jadi, ya. Wis terjemahkan sendiri itu ya. Iya. Makanya kadang-kadang tak hubungkan begini, sebenarnya ya, ini rada menyimpang sedikit, sebenarnya negara kita itu berdasarkan tauhid sebenarnya. Tapi siapa yang ngomong gitu? Ya. Dari mana Pak Ustaz? Lah itu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lah bagi umat Islam ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Ya tauhid ini. Nah, saya balik ke sini. Maka sahabat Anas tadi mengatakan, makana syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah. Tidak ada orang yang kita hormati melebihi Rasulullah, kita cintai melebihi Rasulullah. Wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu. Tetapi para sahabat itu ketika ada tahu Rasulullah datang, mereka tidak berdiri. Mengapa? Lima ya'lamuna min karahiyati dzalik,
karena para sahabat itu mengerti Rasulullah tidak kerso, tidak mau dihormati dengan cara berdiri. Wes, ini satu poin jenengan simpen dulu. Sekarang tak tambahi satu poin. Jangankan begini, hal yang sepele saja itu Nabi tidak kerso. Menurut kita sepele, tapi itu menurut Rasulullah serius itu ya. Begini, tadi kan saya sebutkan siapa Nabi tadi ya. Nabi sendiri mengatakan saya ini hamba Allah Rasulullah, hamba Allah Rasulullah. Nah, satu ketika ada rombongan datang ke rumahnya Nabi. Orang ini rame-rame mengatakan, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina, ya sayyidana wabna sayyidina. Itu ada di dalam kitab tauhid yang sudah dipelajari di sini secara berkala dan itu sudah khatam. Saya ulangi, saya menemukan hadis itu di kitab tauhid Al-Qaulul Mufid yang sudah dipelajari di sini. Tapi saya tahu jamaahnya ganti-ganti kadang-kadang. Betul Pak ya? Kadang ngaji, kadang enggak, kan begitu ya. Ini orang rombongan datang ke Rasulullah, ya khairana wabna khairina, ya sayyidana wabna sayyidina. Ngomongnya begitu sama Nabi. Wahai Rasulullah, engkau ini adalah orang yang paling baik dan engkau ini adalah putranya orang yang paling baik. Benar nggak Pak? Rasulullah itu orang paling baik. Sebenarnya orang ini normal saja ngomongnya, tidak salah. Ditambahi lagi, ya sayyidana wabna sayyidina. Sayyid itu kalau pakai bahasa biasa begini namanya itu tuan, tapi ada sayyid mananya beda-beda. Tapi yang digitukan itu Rasulullah. Begitu mendengar kata-katanya banyak orang yang datang tadi, apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas qulu biqaulikum. Sampeyan ngomong biasa saja. Wala yastahwiyanakumus syaitan. Jangan sampai nilai sampean diplesetno setan. Ana Muhammad, saya ini Muhammad, Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulullah. Ya, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allah bi. Aku tidak senang sampai itu mengunggul-unggulkan aku di atas kedudukan yang Allah sudah berikan. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Hamba Allah, Rasulullah. Mohon maaf, saya tidak bermaksud mengolok-olok. Inilah faktor-faktor begini ini sebenarnya apa Rasulullah itu harus dipandang sebagai hamba Allah dan Rasulullah yang menyampaikan risalah dan dakwah. Terakhir, Pak, apa betul orang Nasrani itu meyakini Al-Masih ini bisa menghapus dosa? Jawabannya, ini nggak mengolok-olok. Menurut keyakinan mereka, betul Pak ya? Nah, tak balik ke sini orang Islam. Apa boleh orang Islam meyakini Nabi Muhammad itu menghapus dosa? Lalu yang menghapus dosa dalam iman panjenengan, iman kita itu siapa? Allah. Rasulullah cuma menerangkan aja. Bagi sebagian sahabat kita mencintai Rasulullah, tapi menurut saya kebablasan. Jangan pernah mendengar ada nasib begini enggak? Alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunu, wassalamu alaik. Masjid ada AC-nya, mendengar begitu, habis mulai pagi bekerja, cepat ngantuk nggak kira-kira? Apa maksudnya? Semoga sholawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau, wahai orang yang menghapus dosa. Yang menghapus dosa siapa mas? Lah, menurut nasyid ini, qasidah ini siapa? Perlu diterangkan apa tidak? Kalau tidak diterangkan, kapan tahunya masyarakat? Maka Fauzan Al-Fauzan, Profesor Doktor, insya Allah sekarang masih hidup orangnya di Madinah, menulis kitab Aqidatut Tauhid. Orang itu akidahnya rusak, keyakinannya rusak, sebabnya salah satunya adalah al-jahlu bil aqidatis shahihah bisababil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu akidahnya salah, keliru, sebab apa? Ya, membiarkan dirinya tidak mau belajar.
Orang kalau tidak mau belajar tidak tahu. Atau kata Fauzan, ada syekh yang alim dalam bidang akidah tapi dia tidak mau mengajar. Nah, itu ya. Maka supaya kita tidak keliru, harus didudukkan siapa Nabi Muhammad. Mendudukkan dan pengertian itu berdasarkan dilalah, pakai dalil-dalil tadi. Ada lagi begini, Pak. Ya Imam ar-Rusuli ya sanadi anta babullahi wa mu'tamati fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Wahai imamnya para rasul, engkau adalah sandaranku. Sandaran kita siapa, Pak? Engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung di dunia dan di akhirat. Tempat bergantung kita siapa, Mas? Kalau menurut Nasid ini siapa? Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Jangan hari ini 2024 minta bimbingan ke siapa mestinya? Minta hidayahnya ke siapa? Bukan kepada siapa? Rasul. Jadi panjenengan dan saya persepsi, pendapat, pemahaman tentang Nabi bukan menurut akal, bukan menurut nafsu, tapi menurut apa? Dalil. Tadi kan saya sebutkan ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi Muhammad, mengerti tentang agama harus pakai apa? Dalil. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan berikutnya ya. Jadi yang sudah saya ajarkan kitab tauhid sudah khatam, ini kitab yang lain lagi Firqatun Najiyah ini 2-3 kali lagi sudah khatam. Nanti saya kembalikan ke panjenengan. Opsinya 3. Pertama diulangi lagi. Yang kedua dicarikan kitab yang lain lagi. Yang ketiga ngajinya libur. Yang mana, Pak? Nah, ini jenengan mestinya memanfaatkan di mana-mana ada taklim. Oh, mumpung istirahat saya tak mendengarkan, begitu deh. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.